Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prapanca Bayu Chandra. Saya merupakan dosen program studi Diploma 3 Farmasi sejak tahun 2022. Untuk saat ini jenjang akademik dosen saya adalah lektor, serta saya sedang menempuh studi doktoral ilmu farmasi secara mandiri. Berikut adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD KTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan disampaikan yaitu deskripsi mata kuliah fitokimia dengan kode mata kuliah SF24408. Nah, untuk deskripsi mata kuliah fitokimia itu secara umum, mata kuliah fitokimia dengan kode SF24408 dengan SKS 2 pada semester 4 program studi S1 Farmasi. Adapun dosen pengampunya yaitu saya sendiri, Prapanca Bayu Chandra, dengan Ibu Apoteker Yanti Susanti, Sarjana Sains Magister Farmasi. Nah, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi 3 CPMK, yaitu CPMK 1 mampu memahami jenis metabolit dan faktor yang mempengaruhi, CPMK 2 mampu memahami teknik ekstraksi metabolit tanaman, CPMK 3 mampu memahami cara pemisahan metabolit tanaman dan analisisnya. Untuk deskripsi mata kuliah fitokimia dengan kode SF24408 yaitu pada mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar metode yang dapat digunakan pada pemisahan, isolasi, dan identifikasi senyawa bahan alam dari tanaman serta mampu menerapkan ilmu yang dimiliki dan teknologi kefarmasian dalam pengembangan sediaan farmasi bahan alam yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Untuk materi kuliah ini terbagi menjadi definisi ekstraksi, tujuan ekstraksi, faktor ekstraksi, jenis ekstraksi, tahapan ekstraksi, metode ekstraksi, hal penting yang harus diperhatikan saat ekstraksi, penelitian yang terkait dengan ekstraksi, pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan ekstraksi. Pada sistem pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama ada perkuliahan, ini terbagi menjadi 2, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu dilakukan di kelas secara offline, kemudian asinkronus itu dilakukan berkesinambungan melalui LMS. Kemudian yang kedua, dalam jaringan atau daring, ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada video conference, video sharing, kemudian LMS atau e-learning. Adapun kuis yang dilakukan, kuis ataupun review dilakukan setiap akhir mata kuliah. Kemudian untuk penugasan untuk mata kuliah ini yang merupakan materi ekstraksi, yaitu jenis ekstraksi modern itu apa saja. Nah, kemudian untuk interaksi dosen dengan mahasiswa ini terbagi menjadi beberapa, diantaranya ada interaktif. Jadi mahasiswa itu berdiskusi selama perkuliahan berlangsung. Kemudian apabila perkuliahan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom, itu dilakukan melalui video conference Zoom. Kemudian bisa juga dengan melibatkan media pembelajaran, diantaranya itu video pembelajaran dengan platform YouTube, kemudian menggunakan LMS atau e-learning dari Stikasi KIPA. Jadi setiap mahasiswa dapat melakukan diskusi secara berkesinambungan di LMS atau e-learning Stikasi KIPA. Kemudian dapat juga berdiskusi melalui kontak pribadi atau ada pun pertanyaan tertentu melalui WA group ataupun email antara mahasiswa dengan dosen. Nah, untuk penilaian ini terbagi menjadi 4, yaitu ujian tengah semester komponennya itu 35%, ujian akhir semester komponennya 35%, tugas komponennya 15%, dan kehadiran komponennya 15%. Jadi di total 100%. Sekian untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar untuk kelas fitokimia siang hari ini?
Alhamdulillah. Di sini saya melanjutkan perkuliahan fitokimia, di mana di semester ini tim dosen fitokimia untuk kelas ini itu ada 2 dosen, yaitu ada Bu Yanti dengan saya. Nah, di pertemuan keempat ini dilanjutkan dengan saya dengan materi ekstraksi, seperti itu ya. Nah, untuk yang minggu lalu pada saat belajar fitokimia dengan Bu Yanti, materi apa yang disampaikan? Ada yang masih ingat? Metabolisme sekunder. Oke, berarti materi yang dari Bu Yanti minggu lalu adalah metabolisme sekunder. Nah, yang kalian dapat gitu ya, atau ingat pada saat minggu lalu belajar fitokimia sama Bu Yanti apa tentang metabolisme sekunder? Kayak contohnya apa? Ya, berarti jenis-jenis metabolisme sekunder yang kemarin dipelajari apa saja? Alkaloid, terpenoid, tanin, fenol, miahasiri, lignin juga bisa. Oke, apa lagi? Satu satu. Ini dulu gimana? Jadi kayak ciri tanamannya itu gitu. Oh ya, oke. Menjadi ciri khas dari suatu spesies. Kalau mbaknya? Kalau primer dia terlibat sama reproduksi. Oke. Kalau primer itu terlibat dari kemudian alam yang memang ada di lingkungan kita. Nah, ternyata dari penelitian-penelitian yang ada, daun kelor itu punya aktivitas farmakologi yang banyak. Di antaranya berperan sebagai antioksidan. Ya, jadi antioksidan, ada yang tahu antioksidan? Antioksidan dari kata anti. Dari kata anti apa? Kalau oksidan? Ya, jadi anti terhadap radikal bebas gitu Pak. Jadi dia melindungi tubuh dari radikal bebas. Ya betul ya, jadi antioksidan itu suatu agent ya, atau senyawa yang punya aktivitas farmakologi untuk menghalau radikal bebas, di mana radikal bebas ini merupakan asal muasal dari terbentuknya reaksi pengurangan dari elektron. Bisa kita lihat ya, di suatu penyakit itu pasti diprakarsai oleh radikal bebas. Ya betul ya, jadi saat itu di dalamnya adalah metabolit sekunder yang punya aktivitas farmakologi. Nah, ini adalah tujuan dari ekstraksi. Beda analisis dengan screening. Beda. Perbedaan screening dan analisis apa? Kalau screening itu kayak penyaringan atau penapisan, sedangkan analisis dia terletak pada tujuan, target populasi dan tingkat kepastian hasilnya. Oke ya, sudah mendekati. Betul ya, jadi beda analisis dan screening. Kalau analisis itu adalah identifikasi yang lebih mendalam. Nah, itu terbagi menjadi 2, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, bedanya di mana antara kualitatif dan kuantitatif? Jadi kualitatif itu kita identifikasi sampel bahan alkali untuk ngecek kandungannya ada atau tidak. Nah, kalau screening ini adalah identifikasi yang sangat awal. Ya, identifikasi yang sangat awal. Di screening fitokimia ini berarti menggunakan reagen kimia. Reagen kimia yang digunakan untuk memisahkan suatu golongan senyawa. Kan kita sudah belajar ya dengan Bu Yanti minggu lalu, itu adalah metabolit sekunder ada banyak ya, flavonoid, fenol, steroid. Nah, itu kita mau pisahkan. Kita cek di sampel bahan alam itu mengandung flavonoid enggak, mengandung saponin atau tidak, seperti itu. Nah, itu menggunakan reaksi
kimia, ada dengan reagen kimia, salah satunya ada dengan FSL3 gitu ya. Kemudian ada juga dengan teknik pengocokan sehingga memberikan buih atau busa. Nah itu yang kalian tahu, yang memberikan buih atau busa itu golongan apa? Ini yang paling sederhana, ada yang tahu? Golongan dari metabolit sekunder yang flavonoid, tanin, glikosid yang memberikan hasil buih, ada pengocokan di tabung reaksi. Biasanya sistem petrokimia itu menggunakan alat yang sederhana. Dari ketiga, apa jenis berdasarkan polaritasnya? Polar, non polar, semipolar. Ada yang tahu bedanya di mana? Dari ketiga. Kalau contoh polar itu biasanya kayak air atau etanol. Kalau semipolar itu yang umumnya kayak ada aseton. Atau kalau polar yang non polar itu kloroform atau benzen biasanya. Ya betul ya. Kalau heksan masuknya ke polar, semipolar atau non polar. Heksana. Ya betul ya, jadi heksan itu masuk ke dalam kelompok non polar ya. Oke, kita lanjut. Nah ini isolasi ya. Isolasi itu adalah pemisahan yang lebih spesifik berdasarkan polaritasnya. Outputnya itu adalah isolat atau senyawa murni. Nah senyawa murni ini nanti bisa dilakukan pengembangan lagi, bisa dengan elusidasi struktur kimia yang melibatkan spektra-spektra tertentu dari instrumen tertentu sehingga bisa ditelusur prediksi senyawa kimianya beserta bobot molekul, prediksi bobot molekul, sehingga nantinya bisa dilakukan sintesis. Nah pada saat sudah diketahui proses sintesis inilah yang menjadi proses untuk penyediaan bahan baku seperti itu. Berarti kan bisa dikatakan senyawa ini toksisitasnya rendah ya. Nah ini bisa dilakukan sintesis untuk menjamin ketersediaannya. Nah untuk proses pembuatan simplisia itu hal yang paling penting adalah proses apa menurut kalian? Berarti kan pengeringan ya, betul ya. Nah kira-kira kenapa ya kok pengeringan itu bisa menjadi titik kritis dalam pembuatan simplisia? Karena kalau misalnya kadar air masih banyak, dia bisa menyebabkan tumbuhnya mikroba. Ya betul ya, jadi itu berpengaruh terhadap kontaminasi ya. Kemudian pada saat pengeringan apa yang dipakai pada saat pengeringan? Ada dua metode di situ, metode apa sama apa? Pengeringan pemanasan matahari sama Betul ya, jadi untuk jenisnya ada dua, dengan alat serta secara alami atau bukan alat. Nah untuk dengan alat itu bisa menggunakan oven. Oven masuk ke dalam kelompok apa? Panas apa? panas kering. Ya jadi untuk proses dengan oven itu ada panas kering. Kalau panas basah itu adalah autoclave. Ya kalian sudah pernah kan pakai autoclave? Nah kalau dengan cara alami bisa dengan matahari langsung atau dengan angin-angin. Nah kira-kira beda dari oven sama matahari langsung atau angin-angin apa? Kekurangan dari cara alami dengan cara alat apa? Kalau dari alami dia lebih simpel, tapi dia takutnya ada apa tuh Pak? Mikroba atau kotoran lain yang masuk ke dalam simplisia. Kalau semisal oven itu
dia pertama boros kan harus pakai kompor, terus yang kedua dia ini apa harus dipantau terus gitu Pak, takut gosong. Ya sudah mendekati ya. Jadi kalau oven itu kelebihannya suhunya lebih stabil dan terkontrol. Jadi bisa kita setting suhunya sesuai dengan yang kita harapkan dan stabil. Itu jadi pengeringannya lebih merata. Tapi kalau buatan atau alami itu kurang stabil ya, karena memang suhunya kan naik turun. Misal suhu di jam 1 sama suhu di jam 3 berbeda, seperti itu. Nah, kemudian kloroform itu non-polar ya, heksan. Kemudian diklorometan itu semipolar. Nah, untuk pemilihan pelarut kita lihat di situ ya, ada selektif. Selektif itu berarti dia menseleksi sesuai dengan sifatnya, like dissolve like. Jadi jika dia bisa larut sama pelarut itu berarti sama sifatnya, seperti itu ya. Jadi misal mau ngambil flavonoid sifatnya apa? Polar. Berarti kita pakai pelarut yang sifatnya sama dengan flavonoid, yaitu kemudian kalau di farmakopeherda di situ menyatakan kalau nasrasi itu 6 jam diaduk secara terus menerus lalu didiamkan selama 18 jam. Nah setelah itu baru disaring ya. Setelah sudah disaring baru dapat ekstrak cair. Nah itu baru kita pekatkan dengan cara di rotary evaporator dan di water bath sehingga memberikan konsistensi yang lebih kental dan kadar pelarutnya lebih rendah dibandingkan yang pertama kali ya. Makanya kan volumenya menyusut. Nah ini yang keunggulannya mudah ya, alatnya sederhana, zat aktif yang tidak tahan panas. Nah itu ya, kalau misalnya kita mau ngambil metabolit sekunder yang tidak tahan panas ya berarti kita pakai cara yang dingin supaya tidak rusak. Kelemahannya tentunya waktunya kurang efisien, penyaringannya kurang sempurna karena di diamin 18 jam kan itu cukup lama ya, perlu pelarut jumlah besar. Nah ini ya, untuk modifikasinya ada remasterasi. Jadi remasterasi itu begitu ekstrak cair yang pertama dapat, kan ada ampas. Nah ampas dari hasil nyaring tadi, nah itu direndam lagi dengan pelarut. Perbandingannya 1:5. Kalau yang pertama perbandingannya berapa? 1:10. Kalau yang re itu 1:5. Nah kemudian ada modifikasi ya, di situ ada digesti, kemudian ada maserasi berkesinambungan ya, kemudian ada maserasi genetik. Nah kalau maserasi ini kalau ya, jadi di bagian bawah ya ada keran merah, kemudian di sini bentuknya silinder ya. Nah nanti di perkolasi ini itu proses ekstraksi dilakukan secara terus-menerus dengan mengalirkan terus-menerus cairan penyaring yang dikombinasi dengan alat penyaring. Jadi di bagian dasar dari tabung ini akan ada kapas, kertas saring dan kain panel yang sudah dibentuk gitu ya. Nah nanti dimasukkan ke dalam tabung silinder ini serbuk simplisia yang sudah dibasahi. Setelah itu baru ditutup lagi dengan kapas, kertas saring maupun flanel. Nah, baru nanti dituang cairan penyaring secara terus-menerus dan diatur kecepatan keran atau jumlah tetesan tiap menitnya. Nanti akan terekstraksi simplisianya. Kondensornya itu, nah ini ya, kondensor ini terbagi menjadi beberapa, nanti kalian cari aja. Nah ini adalah kondensor. Nah kalau
reflux itu berarti di bagian bawahnya itu ada labu alas bulat. Nah, labu alas bulatnya itu ini ya. Jadi ini digunakan sebagai wadah ekstraksi. Jadi seluruh simplisiannya nanti akan masuk ke dalam sini. Ya, nanti diberikan grease ya atau pelumas. Setelah itu dipasang dengan kondensor. Ya, kondensor itu ada yang tahu fungsi dari kondensor? Dari kata kondensor, ada yang mau jawab? Fungsi kondensor. Fungsi kondensor itu untuk menghubungkan zat dari uji gas untuk tekanan tubuh jadi cair. Ya, dari kondensor ya, betul ya yang dikatakan oleh temannya. Jadi kondensor itu merubah yang tadinya zat gas, artinya cairan penyaringnya menguapkan. Karena ada kondensor ini, dia menjadi cair. Jadi gas yang terbang tadi karena nggak ada area buat keluar, akhirnya dikondensasi menjadi zat cair. Dan zat cair itu yang kembali lagi ke wadah ekstraksi. Nah, itu untuk kondensor ya. Nah, kondensor ini tentunya dilapisi oleh water in dan out. Nah, innya itu biasa dari bawah, outnya dari atas. Nah, itu yang mengalirkan air dingin. Ya, jadi itu yang mengoptimalkan proses kondensasi. Nah, itu untuk reflux ya. Reflux itu juga pakai pemanas ya. Jadi itu metode ekstraksi dengan panas. Nah, nanti di bawah labu alas bulatnya dinyalakan atau dipasangkan, namanya apa? Heating metal. Ya, heating metal ya, atau pemanas. Kondensor ini yang punya pengatur siklus yang ada metode ekstraksi sokret. Jadi satu siklus itu berarti tingginya itu sudah setara dan melewati tinggi dari sifon. Nanti seluruh cairannya akan masuk ke dalam wadah alas bulat. Nah, itu yang dinamakan satu siklus. Nah, kalau sokret ini kan dia penyaringnya atau cairan pelarutnya itu selalu baru dan lebih murni. Kenapa lebih murni? Karena dia melalui beberapa proses ya, dari pemanasan. Berarti kan kalau panas otomatis dia menguap ya, si etanol itu atau cairan penyaringnya. Nah, begitu menguap ada kondensor. Nah, berarti dari zat cair menguap jadi zat gas. Ada kondensor, zat gasnya terkondensasi menjadi zat cair. Hasil tetesannya itu tertampung di wadah utama dari tabung coklat ini. Nah, kondensor ini masuk ke dalam kondensor jenis datar. Kalau kondensor yang digunakan untuk coklat ataupun reflux, ini jenisnya adalah bola-bola. Ya, ada lagi yang kondensor spiral, itu yang ada pada rotary evaporator. Itu bentuknya spiral. Fungsinya sama untuk kondensasi. Jadi begitu titik didihnya terlampaui, dia akan menguap. Nah, setelah itu ada aliran dingin, maka jadi kondensasi dan menjadi zat cair lagi. Nah, ini di destilasi ada penghubungnya ya. Nah, ini jadi nanti dipasangnya seperti ini. Nah, nanti di bagian sini ada wadah destilatnya. Kemudian ada penghubungnya yaitu T konektor ya, ini untuk menghubungkan antara kondensor atau untuk kondensasi tadi dengan penampungnya. Itu ya. Nah, terus selama proses perangkaian tersebut untuk semua jenis metode kita menggunakan grease. Grease itu adalah pelumas sehingga pada saat dilepas itu lebih mudah. Untuk destilasi di sini tahapannya ya, perubahan substansi menjadi uap, kemudian pemindahan fase dan
kondensasi. Nah, untuk prosesnya itu untuk memisahkan dan memurnikan substansi cairan yang mudah menguap dari senyawa yang tidak mudah menguap, atau pemisahan satu atau lebih cairan dengan perbedaan titik didih. Prinsipnya itu adalah pemisahan dengan perbedaan titik didih. Jadi misal saya mau bikin minyak dari bunga cengkeh, berarti bunga cengkehnya direndam dengan misalnya pelarutnya itu adalah air gitu ya. Nah, nanti didestilasi akan dihasilkan minyak cengkeh seperti itu. Nah, ini ada rangkaian destilasi ya. Ada sistem pemanasnya, yaitu kita menggunakan heating mantle ya, jadi nanti suhunya dinaikkan. Nah, nanti pelarutnya akan dipaksa menguap ya. Begitu sudah menguap, terjadi perubahan bentuk ya, dari zat cair menjadi zat gas ya, baru dikondensasi. Dan zat gasnya tadi kan lewatin kondensor, nah dia didinginkan di situ sehingga dibalikan lagi ke zat cair. Nah, kondensor ini ada di LMS untuk dilihat ya, untuk memeriksa ya kalian seberapa paham materi yang saya sampaikan hari ini. Silahkan dicek di HP-nya masing-masing. Jadi untuk selama presentasi kira-kira yang kalian tahu apa mengenai metode ekstraksi konvensional, ada yang diingat untuk metode ekstraksi? Ada yang mau jawab? Yang diingat dari metode ekstraksi, cara panas ada berapa? Apa saja? Soklet, reflux, terus tadi infus, dekoktan. Kalau yang dingin dia ada maserasi, terus dia perkolasi, sama satu lagi kita kurang. Ya, kalau metode maserasi perkolasi dingin betul ya. Kalau panas infus, dekok, rebusan, dekok, reflux, dan soklet. Nah, kalau yang pakai sifon itu apa? Metode ekstraksi apa? Sokletasi. Kemudian yang memisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Perbedaan titik didih tadi apa? Perbedaan titik didih. Perbedaan. Jadi untuk bukan destilasi ya, untuk perbedaan titik didih. Terus kalau untuk mengkondensasi pakai apa? Kondensor. Nah, ini jenis kondensor apa? Bulat. Kalau ini kondensor apa? Ada lagi yang spiral, kamu jadi ya. Kalau ini metode apa? Ya, kalau ini kalau perkolasi, salah satu catatannya masanya tidak boleh ada, supaya tidak menyumbat kerannya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang kuliah kita tentang ekstraksi atau sudah cukup? Tadi udah tanya jawabannya ya, dan saya rasa sih kalian sudah mendapatkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, kalau sudah cukup, nanti dicek ya LMS-nya. Di situ ada list ya, materi yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kurang lebihnya mohon maaf.